Yang penting siapa? Siapa? Kakak yang mana? Pak I apa Kak? Rika? Yang mana? Pak Pika? Iya, dia ngomongnya jatuh, Pak. Nggak usah takut sama. Jangan ada, Mak. Pika nggak salah di sini, Mak. Betul. Iya. Pika mulu sih yang dikena salah, Mak. Jadi intinya dari anak ibu yang masih kecil yang nomor 2, berarti betul ya Bu, menurut informasi bukan cuma tahunan tapi puluhan tahun ya Bu. Bukan dari 2019, bukan kan dari 2016, tapi udah lebih dari awal dari itu. Cuma saya kan Oke, itu aja. Jadi ibu per hari ini ibu nggak usah takut, ibu nggak kekurangan makan. Insya Allah ibu bakal di sini tercukupi makan dan lain-lainnya sampai nanti prosesnya berjalan seperti apa. Kalau misalnya nanti pihak kepolisian, wah ini udahlah nggak usah ini damai aja misalnya ya Pak, kan kita nggak tahu ya Pak. Yang penting aku udah usaha aja sesuai dengan kemampuan aku. Tapi kan sekali lagi aku pun mempunyai keterbatasan. Aku bukan kerja di kantor polisi guys ya. Jadi aku hanya sebatas membuat BAP, berita acara kepolisian gitu ya. Jadi nanti Bu Suherna sambil menunggu proses, tinggal nama sebutan kita nih Rumah Aman yang bekerja sama dengan Komnas Perlindungan Anak guys. Ya, makanya. Tapi sama Ijal ya Bu ya. Iya Bu, sama Ijal kan tadi bilang sama Ijal. Tapi kalau saya misalnya, maaf ya Kak Novi, misalnya saya di penjara misalnya, saya titipin di ini aja sama Kak Novi, saya serahin aja sama Kak Novi. Harus semua kompak Bu adik-adiknya, saya nggak mau disalahkan nanti di kemudian hari. Si Rika sama si Pak I. Semua. Ntar ditemukan lagi. Ya. Jadi antara Rika sama Pak I itu harus ketemu. Adiknya mau dirawat sendiri apa mau dititipin dan ngopi? Sebelum mau di penjara, belum Mama. Ih Mama enggak lah. Enggak kenapa-napa Mama. Ijal nggak usah itu, yang penting kan Ijal ntar sekolah kan. Pesantren ya? Mau pesantren ya? Tadi habis daftar sekolah di ini konter. Tadi kan habis dari sini apa itu belum bisa, jadinya belum ada kenaikan Pak. Iya Pak ya, itu aja ya Pak yang mau kita sampaikan. Dan sekali lagi mohon maaf, bukan kita nggak mau ngobrol di sana karena kan ramai posisinya. Terus ini kan kita mau ngomongin tentang proses yang ada, nanti malah saya nggak fokus gitu karena saya pun capek. Makanya tadi kita ketemu udah di tengah-tengah aja di rumah karena Bu Suherna juga mau tinggal di rumah. Jadi nih rumah kita nggak ada apa-apa, jadi nggak usah takut, bukan tempat yang serem gitu. Ini kita banyak ada pengasuh, ada 1 ODGJ, tapi besok kita mau pulangin gitu. Jadi Bu nggak usah takut, di sini senyaman mungkin sampai nunggu proses berjalan. Itu aja sih ya Pak. Bapak udah mau ditambahin Pak? Ya. Kita izin ya Pak, Bapak ini mengetahui maksudnya perwakilan dari warga setempat ya, gitu. Dari pertamanya. Betul, iya. Mengetahui juga ini Bu Suherna akan di Rumah Aman gitu. Betul, iya. Karena aku udah dapat ini juga sih, maksudnya izin, aku minta izin kan tadi sama Bu Lia dan lain-lain. Alhamdulillah udah mengizinkan. Ya, ntar kalau memang perlu RT setempat minta dini ya kita datang ke sono, minta izin, minta ini bisa saya bantu lah ibaratnya. Baik, itu aja yang mau saya follow up. Jadi yang jelas nanti kita info kembali laporannya malam ini ya, karena baru berangkat tadi jam berapa ya Mbak? Jam 8 ya? Jam 8 ntar suruh Mbak Rina suruh kunci pintu. Jam 8 atau jam 7 sih? Tadi pada jalan? Pada jalan kita siaran jam segitu. Jam segitu, jam 7, jam 8. Ini lagi proses sama pengacara. Pokoknya sekali lagi aku minta maaf karena mungkin prosesnya bukan agak lambat sih, tapi bagi waktunya susah.
Dan kemarin nggak ada yang jalan, nggak ada yang gerak karena mungkin nggak ada arahan aku, dan aku pun yang namanya di luar kota tuh jarang banget megang handphone, jadi nggak fokus. Mungkin kan udah capek di jalan ya Pak, perjalanan bayangin aja Jakarta mana lagi? Banjarnegara langsung ke Jember guys. Jadi aduh lelah banget gitu, makanya koordinasinya banyak yang miss sama tim kalau saya keluar kota. Itu ribetnya karena kepalanya cuma satu, saya doang. Jadi harus nunggu ACC dari saya baru pada gerak gitu ya. Oke, itu aja. Ijal nggak apa-apa ya, Ijal? Ya, di sini sama Mama. Ya, ini enak di sini. Nanti mau renang tinggal renang. Tapi harus pakai celana renang di sana. Besok lah, masa malam renangnya. Ya, nggak apa-apa Mbak, izin ya Mbak. Boleh ya Mbak mengetahui ya, maksud izin. Ini benar kalau misalnya Teh Novi, saya nyari situ ya perlu pendampingan ya, tolong dibantu ya. Bukannya kita tega dan nggak tega antara anak sama mak. Enggak ya. Mbak ada handphone nggak? Oh, katanya ada. Udah digade. Yang ngirim ke Ibu Rina pakai Itu pakai HP temen. Mau tahu gitu kabarnya gimana. Oh, tapi emang benar nggak punya handphone? Benar ini? Enggak, benar. Tadi saya cari juga begitu. Oh, soalnya ada yang bilang katanya Mbak punya handphone, makanya aku bingung ini Mbak ngomongnya KPK digade. digade di mana? Di dekat rumah sakit Cengkareng. Oh, itu betul udah lama digadinya. Pas mama dirawat, dia kan pengen kacang hijau sama jus. Saya kan nggak megang jus, saya gade, HP saya bocor. Tapi sekarang tahun buburnya udah nggak ada, jadi nggak bisa ditebus. Oh gitu tuh Buburnya kenapa? Maksudnya udah pulang kampung, nggak dagang lagi di rumah sakit Cengkareng. Dia pernah saya pengen saya tebus, tapi kang buburnya katanya pindah. Oh gitu. Oke, Mbak, ini kita ada handphone. Handphonenya bagus. Handphone baru malah. Iya. Oh, ini lobet ya? Ini handphone baru Mbak. Ini baru ya? Belum pernah dipakai sama sekali. Ini aku beli berapa bulannya? 3 bulan. saran 3-4 bulanan. 3-4 bulanan. Kan nggak pernah dipakai. Tapi nggak pernah dipakai. Jadi waktu itu kita mau sempat mau ngasih orang, terus udah beli yang lain ya Mbak. Udah beli yang lain, jadinya ini nggak ada yang make. Ini boleh buat Mbak. Kasih apa? Jangan digade, jadi jangan bisa dijual. dihubungi. Itu kenang-kenangan dari aku gitu. Nanti casannya menyusul atau nanti aku kasih uang buat Mbak beli casan gitu. Bukan aku memanjakan Mbak, bukan. Karena itu adalah alat komunikasi untuk aku ke Mbak. Jadi semoga Mbak nggak akan menghilangkan lah gitu. Itu anggap aja kenangan dari aku ya Pak ya. Iya. Mau pulang? Nggak boleh. Hah? Pulang Tenang aja, ntar jatahnya Pengen Ijal pulang. belakangan. pengen pulang Gantian ya, katanya. gantian dulu. Ija nggak boleh pulang sayang. Kan kakak lu merdeka. Ya. Udah. Nanti kalau misalnya Ija mau main handphone kan tante Novi kasih lagi. Kan kita kan dapat duit, dapat KP. Kan orang tua kan diiniin sama dia, ya kan? Emang anak durhaka. Udah mama. Ini nomornya kan udah diisi sendiri kan? Itu ada nggak? Coba deh Mbak, cek nomornya. Dibuka casingnya, nomornya ada apa enggak? Iya. Nggak ada. Nggak ada. Ya udah nanti aku kasih uang untuk beli nomor sama casan ya. Oke guys, sekali lagi aku tidak tahu, aku tidak bisa memihak ini benar ini salah ya Pak. Betul. Tapi yang jelas Bu Shani jelas salah dengan kasus yang ada Ya. dan harus bertanggung jawab atas itu semua. Dan Kita kalau udah gede kalau benci sama sekiranya kakak lu aku ya. ada yang salah, ada yang mungkin ganjil di hati kalian, atau mungkin tidak sesuai dengan apa yang kalian mau. Namanya juga aku manusia biasa ya Pak, pasti ada titik salahnya, pasti ada titik di mana aku dicari kesalahannya. Kok lama banget, kok ini banget. Guys, kita mau laporin orang nggak segampang itu ya. Walaupun ada bukti pengakuan dari Bu Soherna, jujur lebih ke apa ya, ngumpulin orang yang instansinya ya. Kalau kemarin buktinya udah ada ya Pak, yang aku kirim itu pengakuan dan lain-lain itu udah ada, tapi orang-orangnya gitu. Nah terus untuk yang 13 juta ibu-ibu cici-cici itu aku lupa namanya, sampai detik ini kita hubungin tidak direspon.
nomor saya bahkan diblok, entah mungkin karena nggak mau nggak mau ikut campur lagi atau gimana, saya nggak tahu. Tapi yang jelas kita di sini berjuang sendiri ya guys untuk mengurus ini semua. Jadi udah ya, jangan stop nyalahin kita ini itu, kita udah berusaha semaksimal mungkin kok memberikan yang terbaik untuk semuanya ya. Gitu, termasuk untuk menggantikan uang para korban. Kalian boleh cek kok, misalnya ada yang korban kalian kenal, boleh cek di transfer apa enggak sama aku transfer kok, gitu ya. Itu tanya itu aja, nggak boleh. Tidak boleh sayang. Itu dan aku nanya kan, saya tahu dari saudara katanya yang transfer itu atas nama saya, katanya masuk ke ATM saya yang Renovi. Nggak tahu. Enggak, bukan. Enggak, itu pokoknya udah ntar kebenarannya semua itu, ntar ada semua kebenarannya. Pas dari kakak sih katanya masuk ke ATM saya katanya, makanya saya pas ke rumah Ua diomelin, bener nggak bikin tuh nerima di ATM lu gitu. Tapi emang enggak? Iya. Merasa Enggak sih, makanya saya kaget, maksudnya kok masuk ke ATM. Udah saya, Kak, jangan basa-basi kan, kita kan udah dapat duit tapi kan orang tua di penjara ya. Bu, tapi waktu transfer pakai nomor rekening Mbak anak ini anaknya? Nggak pernah, saya mah. Tuh emang enggak, berarti coba ntar kita ini deh ya, make sure, karena kan yang tahu Mbak hari ini ya Pak, kalau masalah transfer saya nggak tahu soalnya. Yang di saya cuman korban-korbannya berapa ya? 9 orang ya, 9 orang gitu. Itu yang kursi roda kebanyakan, sama yang uang kateter itu gitu. Tapi Mbaknya udah, insya Allah udah kita bantu kok. Jadi jangan dibilang konten aja ya guys, karena kita ngebantu kayak gini juga pasti dari hati yang saya pun bertanggung jawab walaupun Bu Suherna aja. Ini urusin adek lo kan dapat duit. Jangan gitu Ibu, itu kasihan anaknya, nanti malah beban. Gak apa-apa, biar dia tahu ngurusin anak. Di ini kemudian ke dinas sosial. Makanya nanti ke Mensos ya Pak. Malah ke Mensos enak Pak, dijamin Pak sama pemerintah, iya hidupnya lebih enak. Bener. Nih urusin adek lo ya. Terus itu bisa ngawasin ke Mensos. Nanti bisa datang Mbak. Bisa datang. Misalnya Mbak ngerasa kayak aduh kangen nih mau lihat kondisi adik aku. Saya nggak suka Mbak kalau dia ngelongok adiknya. Karena bukan wewenang saya Bu. Nanti kan Ibu misalnya Ibu ditangkap gitu ya. Tapi saya maaf ke Novi, tapi saya izin sama Kak Novi. Saya udah sakit hati banget sama anak. Tapi sekali lagi, Novi, saya bukan nggak ada wewenang Bu. Bukan ngebantah sama Kak Novi. Bu, saya bukan polisi. Saya bukan dari dinas sosial. Saya nggak ada wewenang. Ibu paham nggak? Iya. Maksudnya. Kalau Bu Suherna pesen begitu, ntar di tempat orang yang ke dinas sosialnya. Ya pokoknya begini, ntar saya ngomong sama ininya. Ngomong sama orang sananya, jangan ngomong sama saya. Pokoknya kalau udah sampai udah dia gede, jangan pernah lu ngaku dia kakak lu, anggap aja dia kakak lu udah nggak ada, cuman pai doang. Ibu harus ngajarin hal baik sama anak-anaknya, jangan dibiasakan saya ngajarin kayak baik, gitu. Saya ngajarin dia baik apa, tapi tetap aja orang tua disalahin terus. Nah, pengennya dia menang sendiri. Dia merasa, oh ntar gua ngebela diri gue sendiri, gue menang dapat inilah sama Kanopi. Udah tahu lucak-licikan dia tuh Kanopi, soalnya saya tahu orang tua kandungnya. Gitu. Kenapa orang tuanya kandungnya tahu? Karena dia kan anak kandung saya, lebih tahu. Gitu. Mau dikasih duit berapa juga sama orang tua selalu kurang dikasih duit. Nah, waktu dikontrakan di atas juga kalau saya punya HP, mungkin saya rekam tuh suara. Tapi Ibu di TikTok ini ya rame ya, maksudnya pakai emas. Enggak, itu mah emas-emasan Kak Novi. Saya lihat Pak, gara-gara ada yang nge-tag di Instagram tetangganya Pak, nge-tag awalnya adiknya dia, terus joget-joget gitu, kok ibunya lagi ada masalah, dia masih sempat joget-joget, terus saya kepoin. Lama. Enggak, baru Bu. Anak ibu yang nomor 2 itu joget-joget video baru. Oh, simpai. Iya. Tapi dia benar Kak Novi, maaf dibandingkan dia. Kalau adiknya nomor 2 hari sekali ngasih duit ke orang tuanya, ngirimin cepet Kak Novi buat makan emaknya. Katanya terakhir cuma ngasih gocap doang, udah nggak datang lagi. Dia nggak pernah datang lagi. Pertama katanya. dia dikasih gocap. Anak simpai. Pas saya bilang, Pai, kalau dikasih gocap, mama kan buat lampu. Tapi nggak pernah datang lagi kan? Datang kalau nganterin duit doang, kan Novi 2 hari sekali nganterin duit. Kata tetangga nggak ada yang lihat? Datang ngasih duit sama temelan. Kalau dia enggak.
Yang depan rumah, Pak. Yang mana? Yang pakai kacamata. Dia, dia suka ngirimin duit. Karena gini Bu, ya rezeki anak kan beda-beda ya Bu, gitu. Kalau Ya, kondisinya, nggak ada duit mau gimana? iya piye Bu, ya kalau misalnya mbaknya kerja, ya mungkin mbaknya bisa ngasih uang. Nah untuk Kalau dia diri sendiri ngasih aja duit, susah. iris kuping saya Mbak. Jangan begitu. Iris kuping saya, dia ngasih mertuanya. Jangan begitu. Kemarin aja saya beliin kemeja, apa namanya, kebaya, kita bela-belain. Yang dipakai apa? Adik iparnya. Saya ngempanin adik iparnya suaminya di rumah. Tapi mbak emang niat pengen kerja? Iya, emang tadi udah bawa bikin surat lamaran. Pengalamannya apa? Dia nggak sekolah Kak. Saya cuma SD doang. Enggak, SD juga enggak. Dikasih saya sekolahin, orang-orang belajar, malah dia mau main. Tapi anaknya ntar sama siapa? Anaknya sama yang mertua yang satu lagi yang di Manyar. Oh, berarti bisa, nggak masalah. Nanti ngelamar aja di tempat saya. Terus saya kasih nomor teleponnya Ardi. Ya, sekiranya bisa jadi apa namanya tim yayasan tuh ngerawat ODGJ gitu ya, itu akan lebih lebih bermanfaat juga buat orang ya Pak, dapat duit juga, bisa ngebantu orang juga gitu. Kalau mau, Tadi sama kakak ya. bentar. Kalau Mbak mau, tapi saya nggak memaksa gitu. Kalau Mbak mau silakan, nanti bisa koordinasi sama Mbak Rofiko gitu. Jadi ntar kalau situ udah beli kartu, jadi ke saya nomornya teteh timnya Teh Nafi ada di saya. Enggak, udah biarin, kita nggak usah pulang. Ya. Kan di penjara sama kakak lo. Tadi kan setuju kakak lo. Terserah, situ enaknya ke saya apa ke Rina terserah. Jangan Pak, jangan ke Rina. Rina ada dendam sama dia semua. Orang-orang situ pada dendam. Ini sempat WA sama Pika. Enggak Pak, Dendam. ada dendam bener. Apalagi yang Bapak nanti ngomong sama... Coba tanya Pak, aku penasaran nanti sama Bu Rina. Ya. Tadi habis Pak RT, Bapak penengah aja lah. Maksudnya emang ada apa sih ini gini-gini emang benar gitu. Ya insya Allah kita bisa silaturahmi. Ntar Bapak ke rumah aja. Tanya sama Ibu Hamidah semua. Oke. Ya, buat nikahin waktu yang dipanggil mak-mak itu. Itu Bu Wiwin di mana? Kita minta dia sama kakak lo. Oh, udah tidur di atas. Berarti bagi dua, ini satu di rumah satu ya? Ya. Dapat Minta duit, anterin, dapat nanti HP, suruh orang Arbi yang penjara. jaga aja. Mbak di sini aja nggak apa-apa. Oke, itu aja ya guys. Aku harus pulang karena aku mau tinggal di sini guys. Aku tinggal di Jakarta Selatan, jadi makanya kita selesain satu-satu. Nanti aku minta nitip sama tim aku yang di sini untuk ngejaga Bu Suherna, karena di sana juga ada full CCTV, jadi nggak bisa kemana-mana juga ya. Jadi lingkungan sana terpantau lah gitu ya. Ya Bu Suherna ya, saya percaya Ibu nggak akan kemana-mana sampai proses ada. Enggak, emang dari Dan kemarin kenapa juga saya mengamankan Ibu? Bukan saya takut Ibu kabur, enggak. Saya nggak takut Ibu kabur karena Ibu udah dikenal ya Pak, jadi nggak akan kemana-mana. Saya tuh mikirin daripada Ibu cari duit lagi buat makan kayak susah banget ya. Udah mendingan saya tarik aja Ibu, makan dijamin di sini 1 hari 3 kali. Nanti kalau butuh apa tinggal ngomong. Gitu aja ya Pak ya. Daripada boleh sama Kanopi. daripada bilang entar nipu untuk makan untuk ini, itu kan saya salah lagi. Kok saya ngebiarin, sedangkan saya nggak mungkin ngasih duit ya guys, karena kalau kasusnya kayak gini kita ngasih uang itu jelas salah. Lebih baik kita membantu dengan cara kita tarik aja gitu. Kanopi, sebelum Kanopi pulang, nanti kalau ini udah pulang saya main ngomong Kanopi, bisa? Bisa, oke. Ya Mbak Vika ya. Oh Mbak Erlina. Oke, Mbak Erlina, itu aja Mbak, nggak masalah ya. Percaya kan sama kita, nggak usah takut ya, kita nggak kemana-mana, Mbak pun bisa pantau kok. Nggak usah, gitu. nggak usah, dia nggak mau. Iya Ibu, iya. Ini kan saya lagi ngomong sama Iya. anaknya, Ibu Enggak, Bu. potong mulu. Saya udah nggak mau, biarin. Dia nggak usah ngeliat orang tuanya. Oke. Pokoknya saya ntar minta duit buat dia jajan, gitu aja. Mbak, nanti diantar sama Pak Gunadi sekalian ya, sama tim aku. Oke guys, itu aja. Bismillah, Bismillah sekali lagi. Allah mudahkan niat baik kita. Saya yakin, saya percaya nggak ada yang nggak mungkin di dunia ini. Tapi yang jelas saya mau yang terbaik untuk semua pihak.
gitu. Dan mungkin qadarullah saya hadir di sini untuk membantu kasus ini yang mungkin sudah bertahun-tahun, bahkan mungkin puluhan tahun ini berjalan, tapi nggak ada yang bukan berani ya Pak, nggak ada yang menghentikan ini. Akhirnya ketemu dengan saya, Mbak Arini, selesai semua gitu ya. Dan jujur aku kasih kesempatan Bu Suherna 1 kali, lepas lagi, 2 kali, lepas lagi. Jadi buat aku sudah cukup ya, maaf ya, kesabaran kita gitu di sini sebagai relawan yang melihat kondisi ini sangat miris. Kenapa? Karena yang menjadi korban adalah anak. Sedangkan saya jujur saya fokus banget terhadap anak, apalagi anak di bawah umur. Saya aja anak orang yang saya nggak kenal, mungkin saya akan rawat, saya akan didik, saya kasih sayang gitu. Masa ibu kandung yang kayak gini ngasih pendidikan yang apa ya, didikan yang nggak baik gitu untuk anaknya, ngebohong, nipu gitu-gitu, itu acting itu sangat tidak baik untuk mental anaknya. Jadi aku juga udah minta tolong sama temanku, nanti Ijal akan didatangi sama psikolog Pak, psikolog anak untuk melihat kondisi mentalnya gitu. Takutnya ya ini kan dugaanku, takutnya kenapa gitu, makanya biar bisa diselesaikan semuanya lah gitu. Apa? Kakakku yang kedua Gimana apanya? Ntar datang ke rumah Pak Gunadi kalau ada apa-apa. Pokoknya untuk anaknya nomor 2, kalau misalnya ngeliat video ini, silakan hubungi Pak Gunadi. Rumah saya 24 jam terbuka di sini. Kalau mau ketemu Ibu Suherna silakan ya. Kita nggak pernah ngelarang, tapi Bu Suherna kita amankan biar mendapatkan kebutuhan pokok yang dia butuhkan, supaya yang alasannya kelaparan lah, inilah itulah, ya ini udah nggak kelaparan lagi ya. Oke, itu aja Pak. Sekali lagi terima kasih banyak untuk semua pihak yang udah support, udah dukung, doain. Tanpa kalian aku nggak bisa sampai detik ini bertahan. Aku tetap semangat untuk memberikan keadilan. Jadi aku tetap butuh doa kalian sampai selesai ya. Oke, sekali lagi terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. But I'm just getting started.